Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, yang belakang ada suaranya. Udah dia lemes ya, belum sahur ya, sahur belum? Hah? Wah, kurang banyak berarti. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiram wal muhtaram yang saya hormati guru kita semua, orang tua kami yang tercinta, Bunda Hajah Maria Tiaptori, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau umur yang panjang, diberikan kesehatan, amin, dan dimudahkan dalam segala urusan beliau. Dan yang saya hormati para dewan guru, baik bapaknya dan ibu-ibunya yang namanya tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau semua. Dan tak lupa kepada adik-adik kelas berapa ini? Kelas 1 dan kelas 2 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, yang semoga kita semua diberikan kesehatan, amin, diberikan umur yang panjang, Amin. diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, puja serta puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tentunya dalam acara apa? Acara apa kita kumpul? Pesantren Ilham. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik, yang telah membawa kita pada zaman sekarang ini. Ibu, dewan guru serta adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillah ya, masih semangat? Semangat. Masih semangat kan nih? Semangat. Coba lagi kita tetap semangatnya, biar semangat, tetap semangat. Ya. Alhamdulillah kita nih tadi puasa udah berapa hari puasanya? Ngapain itu? 29. Hah? 29. Besok lebaran ya? Ya, kita puasa tinggal menghitung hari. Ya, berapa hari? 9 hari. Di mana di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini ada satu peristiwa yang luar biasa yang sampai saat ini kita tanamkan. Bahkan salah satu peristiwa tersebut ini adalah mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu yang disebut dengan nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nuzulul Quran adalah turunnya ayat suci Al-Quran. Coba ada yang tahu kapan nuzulul Quran ayat pertama kali turun, tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Tanggal berapa? 17 apa? Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Di mana turunnya? Di Mekah. Mekahnya di mana tepatnya? Di Gua Hira. Sedikit cerita tentang peristiwa nuzulul Quran. Ya, sedikit saya akan cerita. Tahu prosesnya turunnya Al-Quran itu adalah yang pertama secara berangsur-angsur. Begini ceritanya. Pada suatu hari, dengerin, tolong disimak. Ya. Pada suatu hari ada seorang laki-laki pria tampan gagah perkasa yang kalau malam beliau itu selalu termenung menyendiri di dalam gua. Kerjaannya kalau malam berada di dalam gua. Tahu gua tahu? Apa itu? Lubang yang ada di dalam bukit ataupun gunung. Di dalam ada di gua. Siapa dia? Dia adalah Muhammad bin
Abdullah. Dulu Muhammad bin Abdullah sebelum diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Muhammad bin Abdullah ini kerjaannya selalu setiap malam di dalam gua Hira. Ngapain? Buat merenung, bertafakur, berpikir, duh Gusti Tuhan yang agung, kenapa terjadi dengan saudara-saudaraku, tetanggaku? Apa yang terjadi? Mereka orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah kerjaannya ngapain? Selalu berbuat jahat. Coba apa aja yang namanya berbuat jahat, ngapain aja? Yang disebut buat jahat apa aja contohnya? Nyontek. Apa? Marah, apa lagi? Nyontek. Berantem, apa lagi? Nyontek. Songong, apa lagi? Nyontek. Sombong, termasuk bahasa Jawa. Bola. Kerjaan mereka itu selalu berantem, berjudi, bertengkar. Bahkan kalau ada ibu-ibu hamil, dia kemudian melahirkan, menumbuhkan itu anak. Kalau anaknya perempuan, buru-buru dibawa ke gurun pasir, itu anaknya dimatiin, dipites. Tapi kalau anaknya laki-laki, dia akan merasa bangga. Nih kekejamannya dulu sebelum Nabi Muhammad SAW turun ke Mekah. Nah, pada suatu ketika di malam tanggal 17 Ramadan, ya malam-malam hari, ketika Muhammad bin Abdullah sedang sendiri, turun dari atas langit cahaya yang sangat terang. Bush. Ya. Kemudian cahaya tadi berubah wujud menjadi manusia laki-laki. Ngapain? Nyamperin Muhammad bin Abdullah yang sedang tadi merenung. Ketika disamperin, tiba-tiba Nabi Muhammad pun kaget. Siapa yang tidak kaget? Coba ketika kita lagi diam, lagi sendiri, ada yang datang. Kaget nggak? Kaget. Dan kaget, terkejut, bingung, bahkan sampai menggigil. Ya Nah, setelah itu ternyata dia adalah yang turun malaikat Jibril. Ada yang tahu tugas malaikat Jibril itu apa? Apa? Enggak kan? Menyampaikan wahyu. Ya. Malaikat Jibril ini, beliau ingin menyampaikan wahyu kepada Muhammad bin Abdullah. Datang setelah sudah menghadap kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ini langsung mengatakan, Iqra. Ya, Muhammad diam. Iqra. Sampai 3 kali. Iqra. Baca. Kata malaikat Jibril, baca dan bacalah. Tapi apa jawaban Muhammad bin Abdullah? Jawabnya, ma ana biqari. Apa yang saya baca? Ya, Nabi itu pada saat itu belum bisa baca. Dalam kutip, ya apa yang mau dibaca? Nah, maka Muhammad bin Abdullah ini dituntun untuk membaca surat ataupun ayat pertama yang diterima. Coba ayat atau surat apa yang pertama kali diturunkan? Al-apa? Al-Alaq. Ayat berapa? 1 sampai 5. Ada yang bisa? Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Ini 5 ayat ini. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat inilah yang pertama kali Nabi Muhammad SAW dapatkan wahyu untuk mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apal surat Al-Alaq? Apal yang tadi yang 5? Kita baca sekali lagi. Bismillah sama-sama. Yang suratnya Bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Cakep. Ya. Nih 5 ayat ini yang dibaca sama Nabi Muhammad bin Abdullah pertama kali. Maka setelah wahyu pertama ini diterima,
malaikat Jibril pun kembali naik ke atas langit. Nah, setelah selesai, Nabi Muhammad SAW karena saking takutnya dan merasa ketakutan sekali, Nabi Muhammad pun langsung pulang. Kemana? Ke rumahnya. Sambil lari, buru-buru tergesa-gesa. Di mana rumahnya? Di Makkah. Langsung diketok-ketok pintu. Tok-tok-tok-tok. Tok-tok-tok. Iya. Khadijah. Khadijah. Siapa Khadijah pada saat itu? Siapa? Istri Nabi. Ya. Diketok, dibukakanlah pintu sama Khadijah. Ya. Setelah pintu dibuka, ditanya, ya, wahai kekasihku, ya, ayang beb, apa yang terjadi? Kenapa kau gigil seperti itu? Ya, sudah dibawa masuk dulu ke dalam. Nabi diselimuti, diceritakanlah peristiwa tadi, bahwa Nabi Muhammad ketika di dalam Gua Hira sendiri didatangi malaikat dan disuruh membaca 5 ayat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 tadi. Setelah ceritanya selesai, Nabi Muhammad pun tidur. Maka Khadijah istri Rasulullah keluar rumah dan menemui pamannya, yaitu seorang pendeta Nasrani. Nemui siapa? Nemuin siapa? Pamannya. Siapa namanya? Namanya Waraqah. Siapa? Waraqah. Waraqah ini adalah paman Khadijah selaku pendeta. Dan Khadijah menceritakan kepada pamannya ini peristiwa kejadian tadi di dalam Gua Hira yang terjadi bersama Nabi Muhammad. Setelah diceritakan singkat ceritanya, Waraqah pun merasa bahagia, tersenyum. Kenapa? Wahai Khadijah, perlu kau ketahui bahwa suamimu Muhammad bin Abdullah, dia adalah penolong umat. Beliau adalah seorang yang akan menjadi panutan manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, jagalah dia, perhatikan dia, rawat dia dengan baik-baik, perjuangkan apa yang Muhammad Abdullah perjuangkan, kamu bantu semaksimal mungkin. Bahkan nanti akan ada orang yang membenci Muhammad, orang yang akan membunuh Nabi Muhammad SAW ini. Tuh. Andai pun kata pendeta tadi aku mampu untuk membantu, maka akan kubantu semaksimal mungkin untuk membantu perjuangan Muhammad bin Abdullah. Tuh. Coba ada yang hafal silsilah Nabi? Siapa nama ayahnya? Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah Ibu kakeknya. Ayo yang mana? Khadijah istri, Khadijah putri tercinta. Dari Quraisy ternama, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Peluk anak soleh. Semangat dong, semangat masih semangat. Semangat kasih. Lagi tadi ya, bahwa ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini ya, tiap hari kalian jangan lupa selalu tadarus. Apalagi tadi kita mendengar bahwa alumni Al-Ghifari semua wajib bisa baca Al-Quran. Coba di rumah ada yang masih ngaji Iqra 1 enggak? Enggak ada. Iqra 2? Ada. Iqra 3? Iqra 4? Wih, Iqra 5? Nah, Iqra 6? Iqra 7?
Nggak ada ya? Juz amma. Al-Quran. Wih, luar biasa. Kelas 1, 2 MIL Gipari sudah bisa baca Al-Quran semua. Ya, alhamdulillah. Coba huruf hijaiyah, ada berapa huruf hijaiyah? 20. Coba kita baca sama-sama. Kasajim haha dadara zai sim sim sad datta zo qad lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Itu Dabi 20. 28, 29. Ya, boleh 28, boleh 29, boleh 30 pun boleh. Kenapa? Ada huruf yang sama, yaitu lam, alif, dan hamzah. Ya. Semua kita harus bisa. Tapi ingat adik-adik, kalau belajar Al-Quran, usahakan semaksimal mungkin makharijul hurufnya harus sesuai. Kenapa? Ketika kita baca Al-Quran, kalau salah pengucapan nanti salah arti. Makharijul huruf, tahu nggak tempat keluarnya huruf? Nih, kalau kamu baca sin, shin dengan shad harus dibedain. Kenapa? Kalau Al-Quran ataupun bahasa Arab nanti kamu bacanya salah asal-asalan, maka nanti salah arti. Contoh di dalam surat Ibrahim misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir pergi haji jika mampu. Ya, nih. Kemudian coba rukun iman. Rukun iman ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama iman kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua iman kepada ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Ada berapa? Malaikat ada berapa? 10. Ada coba sebutin malaikat yang 10. Apa? Jibril, Mikail, Israfil, wa Nakir, Rakib, Atid. Sekali lagi yang di belakang perempuan. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Rakib, Atid. Malaikat Jibril tugasnya apa? Malaikat Jibril menyampaikan. Malaikat Mikail membagi rezeki. Apalagi menurunkan hujan. Yang ketiga Jibril, Mikail, Israfil apa tugasnya? Mentiup sangkakala, mencabut nyawa. Malaikat Munkar Nakir apa? Bukan. Malaikat Munkar Nakir apa? Tanya di dalam hukum. Malaikat Rakib mencatat amal kebaikan. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang ketiga, rukun iman yang ketiga apa? Rukun iman yang ketiga apa? Ayo yang keras. Iman kepada Kitab. kepada apa yang ketiga? Kitab Allah. Ada berapa kitab yang wajib kita ketahui? Ayo, ada berapa kitab? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi apa? Daud. Yang ketiga kitab Taurat diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Musa. Yang keempat kitab Injil diturunkan kepada Nabi
Bisa. Itu kita harus tahu. Semua empat-empatnya kitab suci umat Islam awalnya yang disempurnakan yaitu Al-Qur'an. Rukun iman yang keempat. Apa rukun iman yang keempat? Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasulullah. Ada berapa Rasul yang wajib diketahui? Ada berapa Rasul? 5. Rasul ataupun Nabi ada berapa? Jawab 25. 25. Apal 25 Nabi apal? Apal enggak? Coba baca mulai dari Nabi Adam. Ayo sama-sama. Adam,